Di sini dugaan kita itu merupakan kendaraan atau yang ditunggangi gitu. Kendaraan yang mana nih? Mobilnya atau? Kendaraan politik. Oke. Intervensi tokoh besar, tokoh politik, yang dimana tujuannya adalah untuk menyerang Pak Prabowo dan pemerintahan Pak Prabowo. Maksudnya ada unsur partai di sini? Bukan, tadi kan saya mau kaitkan dengan kendaraan. Ternyata selidik, kendaraan yang Bapak katakan tadi punya Pak Setia Soeharto itu memang benar dengan atas nama Eni Nuraini, adiknya. Nah, kemudian yang merupakan besan dari tokoh PDIP yang pernah jadi calon gubernur Jawa Tengah. Ya Pak Andika kita sebut aja lah, Andika Perkasa. Oke. Ya, artinya fasilitas yang digunakan harusnya kan ketika dia merasa terancam, ada penyerangan, mungkin dia bisa melaporkan LPSK, perlindungan. Tapi memang dilindungi oleh orang-orang yang betul-betul melakukan suatu perlawanan. Dapat dibuktikan dengan kehadiran Pak Setio di Bandung waktu dialog kebangsaan gitu. Yang memang satu catatan bahwa ketika mereka menyerang, tapi berubah pada hari ini. Orang-orang yang hadir dalam dialog kebangsaan tersebut sudah memuji-muji Pak Prabowo. Siapa itu misalnya? Ya Refli Harun, kemudian Tifa. Oh ini kaitan ke ijazah nih. Ya, kaitan ijazahnya kan. Jadi ketika mereka mendapatkan hal seperti itu, memang mereka bersama bersekutu untuk menjatuhkan dengan, ya menurut saya ini adalah Tio ini sebenarnya hanya sebagai alat, sedangkan penulis-penulis puisinya ini adalah orang-orang di belakang. Dengan ketidakmampuan atau keawaman dia tentang hukum, dia berani aja nekat anak ini. Nah, sedangkan kami dari tim Garda Prabowo, LBH-nya, tetap melakukan satu pengaduan masyarakat. Ya memang kalau dikaitkan dengan pasal. Sebelum pengaduan dulu, saya mau tuntaskan sini dulu. Ini jangan sampai kemudian jadi fitnah. Apakah benar atau tidak itu perlu diklarifikasi. Karena sampai sekarang masih abu-abu bahwa ada sosok besar tokoh politik yang terkait dengan peminjaman mobil Tio yang bisa kemudian nanti akan berkembang. Jangan-jangan Tio dibiayai atau kemudian diberikan dukungan, sokongan oleh partai politik tertentu. Ya kalau dilihat dari pernyataan dia di mobil tersebut ada alat pelacak gitu ya, yang belum tentu kita tahu kebenaran siapa yang menyimpan alat tersebut gitu. Mereka menggunakan dia sebagai playing victim, seolah-olah dia adalah tokoh yang sangat dibenci, anti karena menyindir atau mengkritik pemerintah. Nah disinilah menurut kita ya banyak tanggapan daripada masyarakat bahwa sanksi moral, sanksi sosial itu mulai berjalan gitu. Bahwa di negara ketimuran yang penuh beradab ini tidak layak, tidak pantas dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apalagi dari awal Bapak katakan bahwa ini kritik atau fitnah atau ujaran kebencian gitu. Oke, saya tanya ke Bung Fernandi kalau gitu. Sekarang saya tanya sebagai anggota PDI Perjuangan ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bicara soal hukumnya. Ini soalnya ini nggak abu-abu. Jadi kemudian saya belum mendengar ada bantahan soal itu, tapi kemudian bergulir terus oleh BEM Bersatu yang kemudian konferensi pers. Ya, isu itu kan sudah rame terus ya, disampaikan pertama sekali oleh adik-adik kita dari BEM Bersatu. Tapi setahu saya Jubir PD Perjuangan Saudara Guntur Romli sudah menyampaikan bantahan di banyak media bahwa Tio itu tidak ada kaitan dengan PD Perjuangan. Meskipun mobil yang digunakan oleh Saudara Tio itu terindikasi terhubung dengan tokoh lah ya kita sebut yang besar di PD Perjuangan. Tetapi sampai saat ini kan tidak ada yang berani menyatakan secara terbuka dari nama-nama yang disebut, apakah Pak Andika atau Pak Sulistyo atau nama yang punya mobil itu sendiri. Kalau salah Nuraini ya, mohon maaf kalau salah. Tidak ada yang keluar untuk menyampaikan kenapa meminjamkan mobil itu kepada Tio. Jadi ya sampai sekarang memang ini masih kita anggap remang-remang, abu-abu dan tidak ada kepastian sama sekali. Tetapi kalau soal PD Perjuangan ya saya mendengar Saudara Guntur Romli sudah membantah tidak ada kaitan dengan Tio. Itu aja kalau soal Tio, Mas Saiman. Oke. Soal laporan saya ingin juga tahu dari Anda. Ya, kenapa jadi tiba-tiba Anda kemudian juga, saya melihat di thread kalau nggak salah ya. Ya. Anda mau melaporkan dan Anda menanyakan kepada netizen waktu itu. Betul sekali. Saya pikir wah ini mau dilaporkan dan ternyata benar. Ya. Apa tujuan Anda melaporkan? Apa salah Tio? Jadi begini, kita tidak bicara menghakimi tentang apa salah Tio. Saya seorang lawyer, kemudian dikontak oleh Ketua Umum Garda Prabowo, meminta saya bersama Bang Farhad, ada Bang Niko Kili-Kili, ada siapa lagi kemarin itu, ya Bang Sunan, kita diminta untuk mendampingi Garda Prabowo melaporkan yang namanya Tio, seorang aktivis bekas Ketua BEM UGM.
Sebelum kita mengambil langkah, apakah melaporkan atau tidak, kita tentu melakukan kajian hukum. Kita memberikan kajian hukum, legal opini kepada Ketua Umum Garda Prabowo memang terkait dua hal. Yang satu, ucapan Tio yang kita anggap memang sudah di luar batas kepatutan yang disampaikan membandingkan presiden dengan analogi tertentu. Yang kucing itu? Yang kucing itu, Oke. itu yang pertama. Yang kedua, soal penyampaian Tio terkait dengan PBX Finder di mobil yang dia pakai. Kenapa PBX Finder? Karena itu? kita anggap bahwa yang disampaikan Tio itu, dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak pahami tentang PBX Finder itu apa. Alat pelacak disebut. Ya, padahal kan itu bukan alat pelacak. Nah, tetapi dia menyampaikan sesuatu dan dia tidak tahu siapa yang memasangi itu, tapi dia berani bernarasi bahwa itu dipasang oleh pemerintah, penguasa, seolah-olah penguasa pemerintah ini takut kepada Tio, seolah-olah Tio ini menjadi seorang makhluk yang harus dibuntuti karena gerakan-gerakannya, keaktivisannya. Dan itu kan menjadi situasi semakin gaduh. Seolah-olah pemerintah ini represif. Padahal Tio sendiri tidak pernah tahu alat itu dipasang oleh siapa. Dan ternyata kan mobil itu bukan milik Tio pribadi, tetapi milik orang. Itu yang saya sampaikan ketika itu, ditanya dulu kepada yang memberi mobil itu. Pernah tidak memasang alat itu. Jadi jangan langsung menuduh. Nah, tuduhan itu kita anggap adalah masuk kategori penyebaran hoax. Di mana kasus ini kalau kita bandingkan agak identik dengan kasus Ratna Sarumpait 2019. Menyampaikan sesuatu yang seolah-olah terjadi padahal tidak terjadi. Nah, Tio ini juga menyampaikan bahwa seolah-olah dia telah dipasangi alat pelacak oleh negara untuk menjadikan dia dibuntuti, seolah-olah dia menjadi sangat penting, ditakuti, dan itu membangun opini di tengah masyarakat bahwa pemerintah represif. Maka muncullah teman-teman kita dari LBHI, dari aktivis sosial society segala macam, menuding pemerintah semakin melakukan pembungkaman. Padahal kan tidak sama sekali. Ada berapa laporan ke Tio? Yang kita sampaikan itu akhirnya setelah kita melakukan kajian hukum, kita memutuskan tidak membuka laporan polisi, tetapi mengajukan DUMAS, pengaduan masyarakat. Kenapa kita melakukan DUMAS? Supaya ini menjadi diskursus di tengah publik, di tengah masyarakat kita, agar ini menjadi perbincangan apakah kita sebagai sebuah bangsa berlindung di balik kebebasan berpendapat, kebebasan demokrasi, menormalisasikan ujaran kebencian, pelecehan, penghinaan kepada pemimpin untuk melampiaskan hasrat-hasrat tertentu yang kita anggap bahwa ini adalah kebencian. Dan sayangnya di Republik ini orang-orang yang memang benci kepada Prabowo, tidak suka kepada Prabowo, telinganya terpuaskan oleh statement-statement kasar seperti itu. Ini yang mau kita jaga supaya masyarakat kita di Republik ini menjadi diskusi. Layak tidak kita menormalisasi ujaran kebencian, pelecehan, penghinaan kepada presiden seperti itu? Kalau tidak layak, artinya kan kita harus melakukan sebuah upaya-upaya tertentu untuk melindungi generasi kita ke depan supaya tidak menjadi generasi pencaci. Adik-adik mahasiswa ini harus kita lindungi, jangan sampai mereka kemudian menjadi generasi pemaki yang lupa bagaimana sebetulnya menjadi seorang aktivis. Kita harus punya pandangan-pandangan kritis kepada pemerintah. Maka saya katakan, kita mendukung Tio untuk tetap bersikap kritis. Tetapi kita akan melawan segala macam upaya-upaya caci maki, ujaran kebencian, dan penghinaan kepada pemimpin negara. Itu yang kita jaga. Dan lagi pula, kenapa kita harus memilih? Kalau kita mau membandingkan, kenapa kita harus jadi mendukung Tio dan melupakan Prabowo, atau setidaknya menjadi penyerang Prabowo? Apa yang dilakukan Tio terhadap bangsa ini sehingga kita harus melupakan apa yang dilakukan oleh Prabowo? Kan ini menjadi perbandingannya. Kita membandingkan itu karena Tio sudah menjadi pencaci bagi kami dari legal opini yang kami berikan. Sementara Pak Prabowo inilah yang dilupakan. Adik-adik mahasiswa harus tahu kenapa listrik padam bergilir selama beberapa hari terakhir di Jawa. Karena inilah yang dilawan oleh Prabowo, para oligarki tambang mineral batu bara. Mereka memaksa pemerintah untuk menaikkan harga batu bara jualnya ke PLN. Sementara batu bara ini milik negara, milik kalian rakyat. Pengusaha oligarki ini meminta harga tinggi. Kalau batu bara ke PLN ditinggikan, apa yang terjadi? Harga listrik yang kalian bayar akan mahal. Sementara presiden melawan itu. Dan ini perlawanan barik para oligarki. Abang saya Pak Ihsanuddin pasti tahu persis itu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian Pak Prabowo melawan para oligarki yang memaling tambang-tambang ilegal selama ini. Melawan para pihak-pihak yang menguasai lahan secara ilegal dan melawan hukum selama ini. Melawan para bandit-bandit oligarki selama ini yang nyaman berkuasa dan bahkan mengatur penguasa masa lalu. Kalian dengar tidak bahwa PSN yang namanya PIK dicabut oleh Presiden Prabowo?
Masa kita tidak mendukung presiden kayak begini dan malah mendongkel presiden berupaya menciptakan kegaduhan bagi presiden? Ferdinand, itu pidato Sebentar, saya selesaikan Bang Rey. sampaikan di PDI Perjuangan. Saya selesaikan nanti. Saya tidak ada hubungannya di Itu sini. pidato yang layak Bang Rey, disampaikan di internal saya PDI tidak ada Perjuangan. hubungannya dengan PDI Perjuangan berdiri di sini. Bang Rey diam dulu, tenang. Nanti punya giliran bicara. Itu yang saya sampaikan. Siapa yang harus kita pilih, harus kita dukung dalam hal ini. Ketika Anda juga bergerak menggoyang pemerintah ini, siapa yang diuntungkan? Oligarki-oligarki itu akan kembali berkuasa mengatur pemerintah. Apakah Anda mau itu terjadi? Sementara presiden mau memangkas kekuasaan mereka, bahkan penegak hukum kita pun selama ini takluk di tangan oligarki ini. Ketika negara mau dibawa ke arah benar, kenapa kita tidak mendukung? Ini pertaruhan besar. Ketika pertaruhan besar ini dimenangkan, maka Indonesia itu akan menjadi negara yang hebat. Bukan negara yang seperti sekarang, kemarin di penguasa masa lalu terseok-seok, rakyat hanya diberikan bansos yang murah, tapi oligarki berkuasa sepenuhnya. Kemana larinya kekayaan sumber daya mineral kita? Anda tahu APBN kita itu 80% dari pajak. Kemana kekayaan hasil bumi kita semua? Dimaling oleh mereka semua. Nah ini sekarang yang mau dilawan oleh Prabowo. Nah inilah yang saya heran. Mengapa Tio menjadi garda terdepan, menyerang segala macam kebijakan yang belum tentu salah. MBG, kita akui, saya pun orang pertama yang selalu mengkritik MBG. Saya mengatakan model pelaksanaan MBG dengan menempatkan SPPG ini saya tidak setuju. Dari dulu saya menyampaikan, bahkan ke presiden lewat ajudannya saya sampaikan, metodologi pelaksanaan MBG ini harus melalui menggunakan komite sekolah. Tidak perlu SPPG. Tapi kritik saya tidak terima, ya saya mau apa? Saya sebagai warga negara sudah menyampaikan usul. Jadi kalau mau mengkritik itu mari kita kritik yang benar. Janganlah caci maki seperti itu kita biarkan terjadi, dan karena kita tidak suka kepada Prabowo, telinga kita terpuaskan, hati kita merasa terwakili. Ini yang tidak baik. Maka itulah kenapa kami mengajukan Dumas supaya ini menjadi diskursus bagi publik. Haruskah kita menormalisasi ujaran kebencian, berlindung di balik kebebasan berpendapat, berlindung di balik kata demokrasi, dan membiarkan caci maki itu menjadi konsumsi publik setiap hari? Analogi yang digunakan oleh Tio memang tidak bisa dipidana. Karena itu sebuah analogi yang Tio sudah membungkus di awal, ini tidak terkait dengan siapapun. Padahal monyet pun tahu Tio itu arahnya bicara kemana, jangankan manusia. Monyet pun tahu Tio itu bicaranya kemana. Tapi dibungkus dengan kalimat bahwa ini tidak terkait dengan siapapun, kalau ada kesamaan itu tidak sengaja. Jangan kita biarkan hal-hal seperti ini menjadi kebiasaan di tengah bangsa kita. Lu bayangin kalau semua anak-anak mahasiswa ini nanti menggunakan analogi yang sama kepada orang tua sahabatnya yang dia musuhi. Saya ketemu bapaknya si Anu, namanya si ini, saya kasih dia si Ono. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kemonlah kalian para aktivis sosial itu. Jangan legalkan, jangan normalisasi kejahatan seperti ini. Ini merusak bangsa, merusak generasi muda kita. Saya tidak mau anak saya seperti itu. Tidak mau saya jadi generasi pencaci. Saya mau kita ini generasi yang berpikir terhadap bangsa. Kita melihat begini, Prabowo ini sekarang kalau mau jujur, bandingkanlah apa yang dilakukan Prabowo. Danantara juga dulu saya kritik, ternyata Danantara sekarang mulai berhasil dan terlihat bahwa hasil yang dilaporkan terjadi peningkatan laba BUMN. Masa yang begini harus kita abaikan karena kita tidak suka Prabowo terus kita berdiri melawan dia, wah lengserkan, jatuhkan. Padahal menjatuhkan kepala desa pun tak mampu. Ini yang saya mau ajak kita, dan itulah dasarnya Bang Aiman, mengapa kami memilih Dumas dan tidak membuka laporan polisi. Karena Garda Prabowo pun tidak ingin memenjarakan Tio. Tetapi kita ingin menjadikan ini sebuah diskursus di tengah publik. Apakah kita harus menormalisasi ujaran kebencian dan berlindung di balik kata kebebasan berpendapat. Konstitusi kita mengatur kebebasan berpendapat, tapi tidak pernah mengatur kebebasan mencaci. Kebebasan menghina tidak ada dalam konstitusi. Bahkan diatur undang-undang ITE itu semua ujaran kebencian masuk. Tapi mengapa Garda Prabowo memilih Dumas? Karena itu tidak mau memenjarakan orang. Berbeda di masa lalu, sampai ada ormas yang dibuat sengaja jadi tukang lapor. Masa lalu itu banyak orang yang jadi korban undang-undang ITE karena penguasa menyediakan lapangan kerja bagi orang menjadi tukang lapor. Bedanya Dumas apa? Biar publik tahu. Jadi Dumas itu, Bang Aiman, tidak perlu memiliki legal standing pelapornya, itu yang pertama. Pengaduan itu belum tentu akan menjadi laporan polisi yang akan diproses, disidik oleh polisi. Tetapi karena kita juga mendapat informasi bahwa undang-undang ITE sedang dalam tahap akan
revisi lagi. Dan itu juga tujuan kita supaya hal-hal seperti ini termasuk bullying segala macam nanti bisa masuk di revisi undang-undang ITE. Jadi itu akan dikaji dulu apakah ada ya, bisa dijadikan akan laporan. dikaji juga Tapi kan nanti. itu Bang Farhad kan berupa laporan kan? Oh tidak, Bang Farhad tidak buka laporan gitu. Tidak ada Yang yang buka laporan. laporan itu saudara kita Firdaus Owibowo di Polres Tangsel. Tapi itu terkait dengan yang kita tangkap, nanti mungkin beliau bisa jelaskan tuduhan Tio yang menyatakan SPPG itu satuan penjilat. Padahal beliau kan pengusaha bukan penjilat. Nah itu yang dilaporkan oleh Firdaus dan itu legal standing pribadi dia tidak terkait teman-teman dengan pemerintah.